Pada sesi selanjutnya, kita akan mendengarkan pemaparan mengenai tata tertib pembelajaran jarak jauh oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Mr. Ihwan Ma'rufi, SS. Kepada Mr. Ihwan, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak UJ, Pak Jupri, selaku Kepala Sekolah SMA Mandiri, Ms. Rahma Hidayani, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, pada guru-guru dan mentor-mentor grade 10, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu, siswa baru grade 10 SMA Global Mandiri. Ya, di sini ya saya akan menyampaikan tentang program yang berkaitan dengan kesiswaan. Terlebih dahulu saya ingin menjelaskan dulu tentang aturannya, aturan tata tertib, kemudian juga tentang ekstrakurikuler, tentang program dan sebagainya. Silakan Pak Yendi. Ini program pembinaan kesiswaan SMA Global Mandiri. Nah, nanti untuk detailnya itu akan kita berikan dalam bentuk PDF. Mungkin Bapak Ibu kemarin sudah ada yang kita berikan, tetapi nanti ada yang revisi terbaru yang akan kita berikan, dan nanti juga akan diberikan dalam bentuk cetak ya. Oke, Mr. Yandi, siswa, ya, ini siswa tentu memiliki hak yang sama, juga bisa memilih hak untuk menggunakan semua sarana dan prasarana, memberikan masukan, kemudian mengembangkan diri, minat dan bakat. Lanjut Pak Yandi. Nah, kemudian tidak kewajiban siswa yang terutama adalah mentaati dan menegakkan tata tertib dan peraturan sekolah. Oleh peraturan sekolah, menjaga nama baik sekolah, diri sendiri maupun orang tua. Oke, lanjut aja Pak Yandi. Nanti detailnya ada ya di buku tata tertib ya, Bapak Ibu guru. Nah, ini jadwal kegiatan mingguan siswa jika nanti kita masuk ya, artinya kita tatap muka di sekolah. Tapi sementara ini memang belum bisa kita lakukan karena pandemi ini. Oke. Nah, ini highlight aturan sekolah ya, terutama nanti kalau masuk berarti jam 7.30 itu sudah berada di gedung 3 di Sekolah Global Mandiri. Kemudian mengenai celana panjang, nah ini yang perlu diperhatikan ya Bapak Ibu sekalian, celana panjang harus longgar dan tidak ketat. Ini modenya anak-anak ya, boleh dikecilkan tapi tidak boleh sangat ketat, sampai tidak bisa ditarik ke dengkul biasanya anak-anak itu. Ya, jadi ada yang sampai dikecilkan itu sampai, mohon maaf ya, ini sampai tidak bisa ditarik aja nggak bisa. Nah, itu kalau seperti itu melanggar aturan. Jadi nanti terpaksa kami harus memberikan sanksi, konsekuensi, dan kalau memang belum diperbaiki lagi, tidak kita perbolehkan memakai celana itu untuk ke sekolah. Jadi harus beli lagi atau bagaimana caranya. Kemudian masalah rok untuk yang perempuan. Rok wajib 5 cm di bawah lutut. Jadi kalau yang sudah dapat, jangan sampai diperbolehkan untuk dipotong, untuk dipendekkan. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini penting sekali karena ini anak kita ini udah usia dewasa. Kalau dulu waktu SD, rok pendek mungkin lucu, ya, TK apalagi. Tapi semakin ke sini SMA, kalau roknya pendek udah nggak lucu lagi. Nah, itu sudah berbahaya sekali ya. Warungnya bisa kelihatan kemana-mana kalau anak itu sedang melakukan kegiatan yang lesehan ya. Karena kita ini kan penugasan itu macam-macam ya, kadang bikin display, nah, sering juga meja kursi itu kita pinggirkan semua, kemudian anak di tengah mengerjakan tugasnya dan seterusnya. Itu memang maka kita menjaga hal yang tidak kita inginkan bersama. Oke, gadget, HP dan sebagainya tidak boleh digunakan selama belajar tapi dititipkan. Lanjut Pak Yandi. Ini kehadiran ya, lanjut dulu Pak Yandi. Pakaian seragam sudah dimasukkan. Rambut. Rambut ya, panjang rambut di siswa putra maksimal di atas kerah baju. Kemudian siswa-siswi dilarang menggunakan cat rambut. Nah, ini juga yang jadi perhatian kami, karena kami tahu selama pandemi ini banyak siswa-siswi yang kemudian mewarnai rambutnya. Ini sebenarnya tidak diperbolehkan. Jadi Bapak Ibu mohon nanti diingatkan kepada anaknya, terutama ketika nanti kita sudah mulai masuk ke normal. Ya, terpaksa itu memang tidak boleh, karena ini untuk tidak baik lah nanti kalau kita perbolehkan semuanya rambutnya warna-warni di sini. Nah, itu kan untuk sekolah itu nggak pas ya menurut kami ya. Jadi memang ini warna rambut, silahkan kalau sekarang pandemi mungkin nggak kelihatan, tapi nanti ketika masuk sekolah, nah itu akan kita terapkan. Ya, warna rambut ya, kami memang tidak, ya pokoknya ini aturan yang
untuk ya demi kemaslahatan bersama lah. Jadi kalau diperbolehkan itu ya kurang baik lah di pandangan orang juga tidak baik, dan memang secara umum di negara kita memang sekolah-sekolah tidak memperbolehkan untuk mengecat rambutnya. Masalah misalnya ada alasan, dulu Rasulullah boleh mengecat rambut, ya memang boleh. Banyak hal yang dibolehkan, tetapi dalam rangka tata tertib itu tidak diperbolehkan begitu. Oke, kemudian make up dilarang untuk berlebihan, make up atau dandanan ya itu tidak berlebihan. Cat kuku, tato itu juga tidak boleh, body piercing juga tidak. Oke. Nah, konsekuensinya bisa pembinaan, bisa kemudian diberikan surat peringatan, tapi kami tetap dalam rangka pendidikan tidak serta-merta apa itu kita berikan SP, tapi pasti ada konsultasi ya. Itu tadi pentingnya nanti disampaikan Mr. Rawit, mentoring ya, pentingnya konseling dengan konselor dan seterusnya, itu adalah hal semacam ini. Lanjut Pak Yani. Oke, nah ini highlight aturan handphone. Ini perundungan, nah bullying. Nah ini hal yang sama-sama dari perhatian kita mengenai bullying. Di atasnya Pak Yandi. Nah, ya perundungan fisik, menampar, menimpuk, memukul, menginjak, menjegal, meludahi, memalak, mendorong bagian tubuh, mencekik, menghalangi jalan, melempar dengan barang. Perundungan seksual seperti tindakan menggoda dengan kata-kata, menyentuh bagian tubuh sensitif, mengambil foto secara diam-diam dengan tujuan tertentu ya, menyebarkan foto sensual dan pribadi, memaksa menonton hal yang berbau pornografi, termasuk perundungan. Ini pelanggaran pertama, akan mendapat surat peringatan kedua langsung. Ya, karena ini beratnya pelanggaran hal semacam ini, ya, maka pelanggaran pertama aja sudah bisa kita berikan surat peringatan kedua. Pelanggaran kedua, orang tua akan diberi surat pemberitahuan dan dipanggil ke sekolah untuk mendiskusikan pelanggaran yang dilakukan. Ini upaya kami ya untuk selalu berkoordinasi ya, kemudian juga untuk konsultasi baik dengan siswa maupun orang tua. Pelanggaran ketiga, siswa bisa dikembalikan pada orang tua. Lanjut Pak. Pelanggaran verbal, memaki, menghina, mengancam, menjadi menteriakan, mempermalukan, ya, komentar sara dan seterusnya. Kemudian pengucilan, termasuk perundungan di dunia maya, cyberbullying, ini sangat kita hindarkan ya. Anak-anak juga kita pahamkan nanti di MPLS ya, di pengenalan lingkungan sekolah itu akan kita sampaikan konsekuensi apa yang bisa didapat ketika anak tidak bijak dalam bermedsos. Nanti ada materi khusus untuk anak mengenai bijak bermedsos. Ya, ini memang pengaruh media sosial ini sangat luar biasa ya. Sampai orang pemilik media sosial saja itu sampai terkaget-kaget kok seperti ini pengaruhnya itu. Jadi ini perlu sekali anak-anak kita pahamkan dan kita buat aturan yang bisa melindungi ya baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Kemudian perundungan yang berupa pemanggilan paksa seseorang dan mengintimidasi dengan kata-kata tertentu untuk mengikuti kemauannya. Lanjut Pak Yandi. Nah, pelanggaran sampai surat peringatan pertama dan pemanggilan orang tua, pemanggilan kedua bisa dapat SP hingga selanjutnya bila tidak bisa kita bila terus melanggar ya terpaksa kita kembalikan pada orang tua. Lanjut. Oke, perilaku yang tidak pantas. Nah, ini juga perilaku tidak pantas yang dilarang bertindak kasar pada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Tidak hanya guru tapi tenaga pendidikan, berarti kepada OP, kepada security, itu termasuk tidak boleh berperilaku dan bertindak kasar. Tidak jujur ya, kemudian mungkin memalsu surat untuk izin dan seterusnya. Oke. Nah, keikutsertaan lomba. Nah, kita mendorong siswa untuk bisa aktif mengikuti satu kompetisi lomba. Di samping untuk mendapatkan sertifikat, juga untuk mendorong anak itu semakin percaya diri dan mengembangkan diri. Nah, ini kita nanti punya eskul ya Bapak Ibu, yang eskulnya ini karena ini kan saat pandemi, maka banyak klub-klub yang berkaitan dengan bidang studi tadi. Lanjut. Larang lain. Nanti bisa dibaca terus. Lanjut Pak Yandi. Oke, program keunggulan kesiswaan, nanti ada MPLS, pengenalan lingkungan sekolah, LDKS, latihan dan kepemimpinan siswa, ada live-in ya, dengan catatan syarat dan ketentuan berlaku, jika keadaan sudah membaik dan normal, Glory Cup, Glory Fest. Nah ini tahun ini kita ada Glory Cup Bapak Ibu di
bulan Agustus September, Glory Cup. Itu yang lomba-lomba. Nah, sebetulnya setiap tahun SMA Global Mandiri itu ada Glory Fest dan Glory Cup jadi satu. Tapi karena keadaan pandemi ini, tahun kemarin kita tidak ada sama sekali, tahun ini kita coba Glory Cup ya secara online. Kemudian Glory Fest, ya Glory Fest terpaksa tidak bisa dulu. Jadi sudah 2 tahun ini absen Glory Fest. Padahal Glory Fest ini adalah salah satu acara yang sudah menjadi trademark di Cibubur sini. Ya, kita mengundang artis, ya anak-anak kita tampil. Nah, itu ramai sekali di sini. Semoga tahun depan kita bisa mengadakan Glory Fest. Edu Fair, Edu Trip tadi sudah disampaikan Miss Rahma. Ekstrakurikuler, ada Waste Bank. Kita punya pengumpulan barang-barang kertas ya, kertas plastik yang masih berguna. Kita bekerjasama dengan perusahaan yang mengolah barang-barang ini. Kegiatan pendalaman nilai-nilai agama yang mendorong siswa dan penanaman profil pelajar SMA Global Mandiri. Lanjut, Pak. Nah, ekstrakurikuler lanjut, daftarnya saja. Nah, ini daftar ekstrakurikuler kita ya, ada klub matematika, klub biologi, badan Golgi namanya, klub sosial humaniora, klub jurnalistik dan bahasa ini yang berkaitan dengan penulisan esai, menulis gimana menulis satu novel, memilih suatu cerita bersambung dan seterusnya. Klub seni rupa, nah ini bagi anak-anak yang memang ada bakat di situ dan nanti pengen melanjutkan misalnya ke DKV. Karena kan ke jurusan DKV kan memerlukan portofolio ya di bidang seni rupanya. Kita wadah di sini. Klub fisika, klub kimia, klub sejarah, ini bagi yang suka masa lalu untuk membangun masa depan tentu saja. Kemudian klub geografi dan kebumian. Kemudian ada OSIS. Oke, program mentoring sudah. Lanjut Pak Yandi ke slide berikutnya PDF tentang PJJ. Oke. Besarkan. Ini mengenai panduan tata tertibnya nanti kita bagikan Bapak Ibu ya. Ya, setiap siswa akan mendapatkan akun Gmail resmi sekolah yang akan digunakan sebagai akun selama berstatus sebagai siswa SMA Global Mandiri. Setiap siswa diwajibkan untuk bergabung dalam Google Classroom setiap mata pelajaran. Siswa diwajibkan untuk bergabung dalam grup Telegram Homebase kelas. Nah, nanti akan diundang oleh wali kelasnya ketika kelas nanti sudah dibagi. Oke, jadi aplikasi Telegram ini merupakan aplikasi utama untuk melakukan interaksi antara guru dan siswa. Karena di Telegram, kenapa kita pilih Telegram? Karena Telegram ini punya cloud, jadi data itu nggak akan hilang selama tidak kita hapus. Karena dia ada cloud-nya. Kalau WhatsApp itu kan lama-lama hilang sendiri ya. Kalau udah penuh, dia lama-lama hilang sendiri. Tapi kalau Telegram ini tidak. Dan Telegram lebih interaktif, bisa membuat polling kehadiran, bisa membuat polling pemahaman, dan seterusnya. Opening home base kelas itu akan dilakukan setiap hari antara jam 7.30 sampai jam 8. Ya, gunanya untuk apa? Nah, gunanya di sini wali kelas atau mentor bisa mengingatkan siswa, kemudian memberikan wejangan, kemudian juga memberikan gambaran kegiatan nanti seperti apa dan seterusnya. Kemudian kegiatan pembelajaran itu jam 8, jam keduanya jam 10, 11.30, kemudian istirahat, kemudian pukul 12 sampai pukul 13 sampai 14.30 itu sesi ketiga. Jadi kita hanya 3 sesi, mengingat ini masa pandemi memang nanti akan banyak pengurangan jam untuk mata pelajaran di wajib B ya. Jadi siswa yang hadir dalam mata pelajaran adalah mengisi polling daftar hadir di Telegram dan kehadiran dalam tatap muka Zoom meeting conference. Kita insya Allah menggunakan Zoom sebelum nanti kita menggunakan LMS yang dibuat. Oke, nah ini siswa diwajibkan mengisi 3 polling pada setiap mata pelajaran, antara lain polling daftar kehadiran, pemahaman materi mata pelajaran, dan pengumpulan tugas harian mata pelajaran. Bapak Ibu sekalian, tugas ini penting sekali. Jadi mohon maaf sekali bila nanti putra-putri Bapak Ibu, misalnya nih tugas belum mengumpulkan, tugas sampai bertumpuk 5 itu kemudian mentor itu menghubungi Bapak Ibu ya. Ini adalah bentuk perhatian kami, bentuk perhatian mentor ya,
supaya kita juga aware, supaya tahu. Jangan sampai numpuk 20 itu baru nanti orang tua dikasih tahu atau anak baru dikasih tahu. Jadi sedini mungkin supaya tugas itu tidak menumpuk, supaya tugas itu bisa dikerjakan, ya tidak ada tugas-tugas yang menumpuk. Oke, siswa wajib menjaga sikap dan tutur kata di dalam grup Telegram, dilarang memposting gambar, stiker yang menyinggung sara, intimidasi, perundungan, itu termasuk pelanggaran. 13, selanjut Pak Yendi. Pengumpulan penugasan ke-1 paling lambat pukul 14. Ya, penugasan jam kedua, jam ketiga paling lambat pukul 18. Jam 6 sore. Untuk matematika, semuanya ya matematika mau di sesi 1, sesi 2, atau sesi 3, paling lambat di akhir itu jam 18. Nah, ini selama pembelajaran tatap muka online, Zoom meeting, siswa wajib menggunakan nama asli. Kemudian menggunakan seragam sekolah, walaupun cuma atasnya ya, kan atasnya kan bawah nggak kelihatan ya Bapak Ibu ya, atasnya harus kelihatan. Putih abu-abu berarti putihnya kelihatan. Batik global mandiri, batiknya kelihatan, Jumat batik bebas. Kemudian mempersiapkan diri dengan cara mandi pagi, sudah sarapan, karena dilarang makan Zoom sambil makan, tidak boleh. Kalau minum masih boleh. Tapi kalau sarapan itu kayaknya tidak menghargai banget ya. Nah, jadi diusahakan sudah sarapan. Atau nanti sarapan ketika pas jeda istirahat. Wajib mengaktifkan video dengan penampilan bisa dilihat oleh guru. Diwajibkan dalam posisi duduk yang rapi, tidak boleh tiduran, menjaga sikap dan tutur kata, dilarang menyampaikan pernyataan atau gambar yang menyinggung sara, mengintimidasi dan sebagainya. Dilarang melakukan share screen tanpa izin guru. Dilarang berdiskusi dengan menggunakan bahasa yang mengandung sara, pornografi dan perundungan di dalam chat room. Oke, konsekuensinya ketidakhadiran dalam sesi pembelajaran 3 kali tanpa keterangan, teguran lisan dan pemberitaan pada orang tua, 6 kali surat teguran resmi dari sekolah, 9 kali surat peringatan pertama dan pembinaan tentu saja. Ini semuanya itu dengan pembinaan ya, jadi tidak serta-merta kemudian dibiarkan sampai melanggar sampai berkali-kali. Pasti ada pembinaan, entah itu dari mentor maupun dari konselor atau dari kesiswaan. Lanjut Pak. Nah ini yang menghina tadi ya sama pelanggarannya, tapi pertama, kedua, ketiga saja. Kemudian perilaku yang tidak pantas dalam pembelajaran online seperti merokok, makan, tiduran, mengganti tampilan visual dengan gambar yang tidak pantas atau tidak senonoh. Itu juga sama pelanggarannya pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Lanjut Pak. Tidak memakai baju seragam, ya termasuk dalam pelanggaran ya, ada teguran. Terus lanjut hingga pelanggaran keempat, surat teguran dari sekolah dan pembinaan pada orang tua. Lanjut. Tidak menggunakan video, ya oke. Nomor 16 Pak, nah ini yang perlu diketahui juga, siswa yang sudah mendapatkan surat peringatan pertama tidak bisa menjadi calon ketua OSIS. Atau apabila pengurus OSIS melakukan pelanggaran dan mendapatkan SP1, maka akan diberhentikan dari jabatan pengurus OSIS. Selama perilaku PJJ, siswa diwajibkan mengikuti seluruh kegiatan dan transfer yang telah ditetapkan. Oke, itu mengenai aturan PJJ. Sedikit lagi ya Bapak Ibu, mohon bersabar. Yang UTBK. Nah ini saya tampilkan, ini hasil kemarin, hasil UTBK SMA Global tahun 2020. Nah untuk gambaran saja, UTBK ini dikeluarkan secara resmi ya, hasilnya secara resmi oleh LTMPT, jadi kita bukan dapat dari bimbingan belajar, tapi dari LTMPT sebagai lembaga yang menyelenggarakan SBMPTN dan SNMPTN. Oke lanjut Pak Yandi. Nah ini statistik UTBK tahun 2020 ya, dari tahun kemarin, jumlah sekolah yang ikut 21.300. Jumlah peserta 662.404. Rata TPS tertinggi 681, rata TPS terendah 353, sekian. Oke, lanjut. Nah, di manakah posisi SMA Global Mandiri? Nah, dari total tingkat nasional ya. Jadi LTMPT ini mengeluarkan satu ranking 1.000 sekolah. 1.000 sekolah diambil dari sekian 21.000 sekolah tadi, di ranking hanya 1.000 sekolah saja. Dari 1.000 sekolah itu di tingkat nasional berarti ya, kita SMA Global Mandiri masuk ranking 469. Nah, kemudian di tingkat provinsinya, Jawa Barat ini berarti masuk ranking 88 dari total 182 sekolah di Jawa Barat.
Ya, 88 ini ya dari 180. Nah, di Kabupaten Bogor dari total 22 sekolah yang masuk 1000 tadi itu kita ranking 10. Nah, lanjut Pak Yandi. Nah, ini tingkat nasional 469, lanjut Pak. Tingkat provinsi ini 88. Nah, tingkat Kabupaten Bogor ini sebagai perbandingan ya. SMA IT Nurul Fikri itu ranking 11, SMA S Ketapang 3 itu 13, SMA S Dewi Warna itu ranking 15, SMA Regina Caeli itu ranking 19. Nah, kita SMA Unggulan Mandiri itu ranking 10 dari nilai TPS-nya. Nah, ini gambaran kemampuan kuantitatif. Nah, ini memang masih rendah, 509 nasional, 94 provinsi, lanjut. Kemudian kemampuan memahami bacaan 665 juga masih rendah urut provinsi. Ya, kemudian kemampuan penalaran umum yang tinggi 390. Kemudian kemampuan lanjut Pak Yandi. Pengetahuan dan pemahaman umum 328. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian, itu gambaran nilai UTS tahun 2020. Oleh karena itu tadi sudah disampaikan juga oleh Miss Rahma, ya kita sangat perhatian di bidang itu, di TPS maupun di TKA-nya. Jadi memang kita kan selalu sering mengadakan tryout ya, supaya anak itu kenal, karena ini memang soal ini memang khas banget ya, khas banget dan kadang-kadang tingkat kesulitannya memang luar biasa. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga pandemi ini segera berakhir, anak-anak bisa sekolah dengan normal, kita bisa bekerja dengan normal, dan Indonesia semakin maju dan jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.